Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama lah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa menghembuskan dan menarik nafas setiap detik. Allah berikan dengan Rahman Rahimnya untuk seluruh makhluk. Tetapi kepada orang yang beriman, Allah berikan rahimnya di dunia sampai di yaumil qiyamah, sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah salat 5 waktu dengan tepat waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam meniti jalan shiratal mustaqim, selalu dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keimanan dalam hati ini sehingga bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan kasih sayang dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat-sahabat semuanya, marilah kita panjatkan salawat salam kepada junjungan kita, lentera kita, cahaya kita, tuntunan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mohon dengan setetes syafaat Rasulullah kita selalu dalam syafaat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di yaumil qiyamah, terkhusus dari fitnah dunia, fitnah dajjal. Karena hada zaman, akhir zaman, banyak sekali orang yang sudah tertipu daya oleh dunia beserta isinya, agar kita kembali ke dalam fitrah, yakni kawitane manungsa urip itu adalah kesucian di dalam kita menuju ke dalam shiratal mustaqim itu. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan keluarga lawas selawase di dunia sampai di yaumil qiyamah, sampai di jannahnya Allah dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah abadan abada lawas-lawase, amin amin ya rabbal alamin. Kok diem aja itu, waduh ini udah chattingan sama janda ini. Lagi chattingan sama janda. Aduh, janda lagi. Susah ini, wes. Tidak lupa saya menyapa kepada para janda-janda. Jangan sebut lagi nama itu. Kenapa? Karena sudah banyak janda yang masuk itu. Enggak, masalahnya gini, kalau kita berdua nyebutin nama janda pasti kita diserang. Kalau pribadi masing-masing aman. Mumpung saya ada di depanmu. Kenapa? Karena video-video yang lalu-lalu itu kamu selalu menyebut janda-janda. Bahkan saya dibilang ini penakluk janda. Waduh, ini bahaya. Enggak, kameramen kemarin ditayangkan ya. Wah, tayangin itu. Tersinggung saya itu. Tersinggung. Makanya sekarang di depanmu, ayo kita bahas janda. Supaya apa? Para janda ini terhibur. Karena pada hakikatnya seorang perempuan yang menjadi janda adalah wanita yang teraniaya. Kita doakan mudah-mudahan para janda teraniaya. Kok bisa? Mau ngambil? Kalau ada satu. Wah, orang Ukraina sama Rusia ini. Saya maaf ya, bercanda. Ayah bercanda kok. Mudah-mudahan kita doakan lah para janda, para duda, para jombloan, jomblowati, single parentah, single-singlean selalu diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan jodoh yang bisa mengantar kepada jannahnya Allah. Jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan keturunan jadikan keturunan yang soleh-soleh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga menyapa para lover Kiomania di mana berada, terkhusus kepada para pahlawan devisa yang berada di Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Ukraina, Rusia. Ukraina, Rusia jangan disebut. Terus di sana banyak janda. Nah, ya. Udah lanjut dah. Ini kalau berdua ini kacau terus yo, bahas jandamu, lu nggak boleh gitu, dosa Gus. Astagfirullahalazim. Justru dosa itu loh yang akan mengantarkan kita ke dalam orang yang sadar. Karena tahu dosa maka kita jangan lakukan. Kalau nggak tahu dosa maka kita nggak akan pernah bisa sadar. Kalau pura-pura nggak tahu gimana? Nah itu berdosa-dosa itu. Oke sahabat, mari kita awali segala sesuatu dengan berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan suatu pertemuan yang barokah, yang manfaat, dan mudah-mudahan membawa kehidupan ke depan khusus kepada keluarganya Pak Ridwan. Amin. Jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah yang akan kita lewati harus berhati-hati karena banyak sekali
orang yang mau menghancurkan keluarganya Pak Ridwan bersama Mbak Fira ini. Oke, mari kita bersama-sama bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad. Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah sallallahu ala Muhammad. Ya Habib Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah sallallahu ala Muhammad. Ya Habib Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokah dan lantunan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kita, hembusan dan tarian nafas kita jadikan suatu amaliyah yang barokah menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Dan para janda semoga diberikan kesehatan. Amin. Allah taala. Kok aminnya cepat besar sekali, Gus. Pelaku, penakluk. Saya penakluk dukun santet. Nah, itu. Salah paham mulu sahabat. Sebenarnya yang ngomong ini loh penakluk para janda. Saking aja nanti isi dapur bersama dapur-dapurnya terbang gitu. Takut. Makanya kesini arahnya itu. Piring melayang. Nah, itu. Besok tak cari satu lagi loh. Mau nggak? Ya Mbak Fira juga ngamuk. Kayak lampir. Maaf Mbak, bercanda. Kalau saya ketemu sama Gus Hasim ini bahasnya mulu itu sahabat. Tidak fokus. Kameranya jangan bilang angel-angel, nanti tak pecat kamu, mampus kamu. Jangan Bang. Karena kita begini, Pak Ridwan, Mbak Fira, kita tidak pernah membenarkan yang salah. Kita tetap akan menolong siapapun yang di sini dalam kondisi tidak berdaya. Kalau salah kita akan membenarkan. Loh, kalau benar ya semoga istiqomah. Walaupun masa lalunya Mbak Fira mungkin sekarang netizen masih sebagian masih belum percaya dengan tobatnya Mbak Fira. Tapi bukti yang sudah
banyak di dalam video Gio, Raditana Official, Gus Hasim Asrori, Ustadz Yudiarsi, Kang Fajar, Umi Liva dan sebagainya. Itu sudah menjadi banyak bukti bahwasanya Mbak Fira sudah berhijrah ke dalam yang lebih baik. Bukan cuma itu, Bos. Andai kata video tersebut tidak bisa dibuktikan bahwasanya Mbak Fira ini sudah bertobat beneran, tapi kan kita lihat dari konten kemarin, Gus, kan sebelum berangkat ke pulau ini kan Gus Hasim kan udah hipnotis. Itulah, karena saya sudah berjanji sama netizen, Pak. Apa yang sudah saya rencanakan di sini membuat geleng-geleng para netizen. Toh awalnya saya nggak percaya dengan taubatnya Mbak Fira, tetapi dengan bukti yang sangat akurat, apa yang tidak kita bisa percaya. Semua itu kehendak Allah. Betul. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hatinya manusia. Belum tentu sekarang jahat besok tidak baik. Belum tentu sekarang baik besok jahat. Itu loh. Jadi memang luar biasa, dan di sini Pak Ridwan bersama Mbak Fira tetap berhati-hati. Banyak sekali yang menginginkan kehancuran daripada Pak Ridwan bersama Mbak Fira. Dan bukan lain dari orang jauh tapi orang-orang terdekatnya sendiri. Gitu. Kebetulan kan saya kemarin juga ketemu sama Ustadz Radit dan saya yang dulu tepat waktu kedatangannya Yang kemarin dulu itu ya. ya ada serangan tiga orang. Itu salah satu anteknya. Kayaknya juga ada juga kemarin itu dukung itu ada dia. Ada. Pokoknya gini, selepas ini kita harus berangkat balik ke Pondok Gus Idris lah ini. Ya. Kita nggak boleh lama-lama di sini ya, Gus. Iya. Karena walaupun kita ini sudah diutus Gus Idris untuk membackup Pak Ridwan. Ya. Maling atau yang akan menjelakkan Pak Ridwan ini lebih pintar lagi. Nggak mau nungguin saya. Gimana mau nungguin? Ente ngurusin janda. Sibuk janda. Lah itu. Atau mabuk janda barangkali. Enggak, beda. Kalau mabuk janda itu lain lah. Beda. Beda. Undang-undangnya juga beda. Kemarin kan udah tak bilang malam itu jangan kemana-mana dulu, hati-hati. Ya, benar. Ini masalah luar biasa soalnya. Ya, benar. Soalnya si Ruli Gondrong ini benar-benar antek-anteknya itu banyak. Ya, benar. Ya, ada di mana-mana intinya itu. Apalagi dia banyak uang dari Pak Ridwan. Pak Ridwan. Dan kita juga bisa melihat di videonya Gio ini, Pak. Di situ juga ada mantan suaminya itu Mbak Fira. Saya pengen nanya nih Mbak Fira, selama kejadian itu kan Mbak Fira kan nggak tahu ya. Nah saya pengen nanya nih, laki-laki itu yang sama anak kecil itu siapa itu? Itu beneran mantan suaminya Mbak Fira atau? Iya, emang bener mantan suami saya dulu. Sampai netizen banyak yang marah-marah loh. Iya, otomatis. Kok Mbak Fira katanya kok jahat banget ninggalin suaminya, malah milih Pak Ridwan yang banyak hartanya. Ini juga harus kita klarifikasi. Iya. Sebenarnya yang meninggalkan ini Mbak Fira atau suaminya? Atau benar yang dikatakan di sana atau gimana nih? Kalau kita melihat daripada videonya Gio, Mbak Fira lah yang meninggalkan suami dan anaknya memilih Pak Ridwan yang kaya raya. Anakmu lo masih kecil di sana. Ya ada sesuatu sih memang Gus sama mantan suami dulu. Cuma kan anak mau saya aja nggak boleh. Gitu. Jadi diperebutkan sih sebenarnya, diminta ya sudah saya kasih. Ya seperti yang tak sampaikan waktu tak hipnotis Mbak Fira bersama Pak Ridwan. Ya. Apakah Mbak Fira ini taubatnya Sambal? karena Sambal ya. masa lalu yang kelam? Di situ kan tidak saya ungkap karena itu wilayah Mbak Fira pribadi. Betul, pribadi Tetapi di sini ternyata datanglah mantan suaminya bersama anaknya Mbak Fira. Nah, itu siapa itu? Apa karena mantan suaminya sering selingkuh, apa sering mukul, apa gimana itu, Pak? Mbak Fira harus jujur. Kalau Mbak Fira nggak jujur, netizen pasti ngabrusuk nanti nih. Iya, lebih Jangan menyalahkan lagi nih. Mbak Fira. Jangan-jangan yang dikatakan netizen benar pelakor yo. Di mana-mana. Bagaimana ini? Ini udah pernah punya suami, terus sudah punya anak juga. Terus dia sempat curhat, kenapa kok kamu ninggalin suaminya dan memilih saya? Ya mungkin karena
faktor ekonomi aja dia ninggalin suaminya sama anaknya, dan anaknya itu mau dibawa Sama Mbak Sama Fira, Mbak Fira. cuman suaminya nggak mau ya, nggak suaminya. mau, ya benar. Nggak mau. Masalahnya itu juga jadi permasalahan. Kayaknya kalau kita tanya terlalu dalam kayak juga nggak enak ya. Iya. Ya nanti Tapi kan kita harus klarifikasi apa namanya untuk para netizen ini. Karena yang disalahkan ini adalah Mbak Fira. iya. Meninggalkan suami dan anaknya demi Terus kan seorang terus dia laki-laki itu loh, kaya. nangis tuh anak kecil itu Pak cari Ya otomatis, Firanya. otomatis. Iya, tapi kan mama mana ayah. Mm-mm. sama suami sama mantan suami saya emang nggak dikasih ketemu gitu. Iya, Udah artinya lama itu. selain daripada faktor ekonomi, apa Mbak Fira sering disiksa, sering dipukul, apa gimana itu kok bisa cerai itu? Harus jujur ya. Ya harus jujur. Harus jujur, Harus Mbak. jujur ini. Kalau nggak jujur, Netizen marah. ngamuk. Bukan saya ngamuk, bukan Gus Hasi yang ngamuk, Nah, bukan Farid yang ngamuk. Nanti kalau Farid mau marah di belakang aja Farid. Ya mungkin salah satunya itu sih Gus. Iya, itu beneran atau hanya dibuat-buat aja omongannya? Nggak beneran memang. lebih ke ditulis lagi? KDRT ya. Iya. KDRT. Waduh. Bingung juga saya. Di sana lain, di sini lain, bingung ya Gus. Ya pada intinya kan kita harus bertanya kepada yang Berarti bersangkutan. nanti ini harus ketemu. Harus klarifikasi juga di channelnya Gus Idris ini. Iya. Dia nggak salah paham. Sama ini, sama mantan suaminya, sama anaknya juga. Ya kalau mantan suaminya nanti ada kayak jangan dipertemukan kalau menurut saya. Wah, Kalau jangan. saya pribadi andai kata posisinya Pak Ridwan, takutnya Pak Ridwan ada jotos lagi. Nah, itu ruwet nanti. Ribut nanti jangan lah kayak. Ruwet. Jangan. Pokoknya nanti gimana caranya selepas ini besok kita harus berangkat lah. Segera. Segera berangkat kita harus balik. Ya, Ya. Harus balik. Soalnya di sana si Maya juga yang mungkin tahu sendiri kan. ya. Duh, ini kan antara dukun ini juga ada sangkut paut dengan Pak Maya, istri pertama Pak Ridwan. Kenapa? Karena di sini merasa menjadi korban ya Mbak Maya. Korban dari Mbak Fira. Iya betul. Dari Sehingga pelapor. yang sudah Mbak. kita lihat di video-video sebelumnya Gio dan yang lainnya diperalat oleh Rudi Iya. Mbak Maya, sehingga ingin menghancurkan rumah tangganya Pak Ridwan. Nah, sedangkan waktu kemarin-kemarin tak hipnotis Pak Ridwan sudah membuka. Cuma waktu kita tanya nggak mau mengaku. Betul Mbak Fira? Nah itu saksinya Lebih Pak. baik jujur. Jujur. Walaupun kita jujur itu pahit nggak ada masalah. Daripada berbohong terbongkar akan menjadi penyakit. Betul. Jadi sekarang udah berjalan. Itu mobil pribadinya tuh memang mobilnya Pribadi kan di mana-mana kan ada. Maklum orang kaya. kenapa enggak ya? Gak usah. Maksud saya nanti kalau kita sukses di YouTube dapat nggak ya? Oh, dapat Jangan dari salah YouTube. paham. Kalau dari Pak Ridwan jangan. Kok Karena nggak kita usah? Bang, kita adalah lillahi ta'ala untuk Bakar dulu, membantu. bakarin. Jadi kita jangan mengharap daripada Pak Ridwan. Enggak. Oh enggak. Tujuan kita untuk menebarkan kemakrufan, menghentikan kemungkaran siapa saja saudara kita yang sedang teraniaya, dohir maupun batin, kita akan membantu dengan lillahi ta'ala. Iya. Jangan mengharapkan imbalan kepada manusia. Ya kita nggak dapat Gitu. apa, kita nggak pernah berharap Iya, iya. imbalan dari Pak Ridwan ketika masalah ini selesai, kita nggak pernah dapat imbalan. Lebih baik disumbangkan ke Anak yayasan, anak yatim, ke pondok pesantren. Terus yang terakhir kepada janda. Iya, itu benar itu. Itu Jangan santunan para janda. itu maksud saya. Jangan yang Kamu diam dulu. muda. Santunan sama nafkahi beda ya? Oh, Beda, anak kahi berarti selingkuhan. kayaknya ini mau nambah ini Pak Ridwan. Gimana ini? Tapi gini, kalau Pak Ridwan mau nambah, ya nggak ada masalah. Tapi kan kalau Pak Ridwan pengen nambah, pasti Pak Ridwan juga pasti punya teman. Di otomatis. Nah, nanti tinggal kenalin saya. Jangan Gus Hasim. Kalau kenalin Gus Hasim kalah saya. Waduh, Soalnya kalah ganteng atau musiknya. gawat. Iya. Tapi emang bener apa ya? Memang ustaz-ustaz ini banyak membantu dan Gus Iya. Idris. Jujur aja, mau maaf saya patahkan ini Pak Ridwan. Ketika Pak Ridwan datang ke pulau ini, ke daerah ini,
Gus Idris aja menyuruh saya itu Ya, benar-benar tulus ya benar. menyuruh saya. Ya. Dan saya pun juga menerima apa adanya dan tanpa minta imbalan sama Gus Idris. Ya benar. Tulus. Bahkan kita mau dibayar 50 juta nggak mau. Bukan 50 juta, Gus. Duh, kan berdua. Nambah lagi kemarin. Oh iya 150 ya. Iya, saya kira mau nambah 100, jangan salah paham. Ini kemarin. Ya kan 50 ya janda. Dulu dia mau sogok saya, dulu Mbak, zaman jahiliyah. Dulu. Dulu ketika perang Badar melawan Ukraina. Jangan salah paham. Tapi kalau dilihat-lihat ini Pak Ridwan sama Mbak Vira ini semakin jadi wanita yang solihah ini. Ya, benar. Amin. Dari senyumannya seperti purnama. Purnama, kayak ini Gus ya. Bukan ini. Artinya ada apa ya, sesuatu yang sudah berada dalam hatinya Mbak Vira. Tapi kalau saya lihat wajahnya juga Mbak Maya juga cantik, Gus. Cocok dengan. Terus gimana ini statusnya Mbak Maya ini gimana sebenarnya sekarang ini Pak Ridwan ini? Karena kan sudah lama juga Pak Ridwan sama Mbak Vira liburan ke luar kota ini. Ya. Statusnya masih apa ya? Kalah. Bisa dikatakan Menggantung. Sebenarnya tuh kan Menggantung pengen sih. kita tuh kayak rundingan bertiga gitu kan ngomong baik-baik. Ikhlas enggak, Mbak? Ikhlas. Ikhlas. Jangan sampai enggak ikhlas lagi. ikhlas. Kemarin kan sempat saya bicarakan sama ya ada kita Tapi omongan Mbak Vira bertiga. tahu nggak? Kalau Mbak Vira itu datang ke keluarganya Pak Ridwan ini itu membawa petaka. Sadar nggak? Gimana ya? Sadar nggak? Tinggal Ya netizen yang banyak. Netizen banyak. Ya antara sadar gak sadar ya. Sadar nggak sadar. Iya diterima. Waduh, mubasir. Ya semua itu kan karena kodok kodarnya Allah. Iya. Seandainya Allah tidak mentakdirkan Mbak Vira bertemu dengan Pak Ridwan, itu mustahil. Memang Allah ini apa ya namanya itu, memperjalankan Mbak Vira bertemu dengan Pak Ridwan, bertemu dengan Mbak Maya sebegini rupa. Tapi kan dibalik semua itu Allah akan membersihkan dosa-dosanya Mbak Vira, Pak Ridwan, Mbak Maya. Iya betul. Tanpa Allah memperjalankan keluarganya Pak Ridwan, di sini pasti dendamnya Pak Ridwan yang pernah saya hipnotis dulu itu nggak akan pernah kebongkar. Loh, belum lagi di channelnya Gio, gitu loh. Sebenarnya tergantung daripada netizen ya bang. Iya. Kalau netizen itu mempunyai akal sehat, logika yang baik, bisa mengambil suatu tayangannya sebagai ibroh dan hikmah. Tapi Jangan bilang janda. enggak. Tapi gini, Gus. Gimana? Kamera ngantuk ya? Kan bang, Ah? kesenang janda. Tanya jel itu bang. Oh gitu. Tapi gini, Gus. Gimana? Rokok dulu lagi. Sampai slow aja. Kalau serius pasti ngomong janda lagi nih. Lihat, kalau ngomong janda HP melayang nanti. Kemarin saya ketampar sama istri saya. Ya otomatis. Dikira saya selingkuh. Ya iya. Para janda pada ngubungin Bang Radit itu protes. Janda tok kamu yang bahaya. Jatahnya nggak dikurangi. Enggak. Enggak ya, Dia tetap ngomong gini, jangan-jangan kamu ke luar kota nanti kamu ditraktir nih sama Pak Ridwan. Enggak, aku bilang gitu, traktir minum, maksudnya minum es campur. Waduh, bukan jajan. Jajan lain lagi ceritanya. Enggak, maksudnya jajan di Alfamart dulu. Iya, jajan. Snack, Permen. Permen, mie sedap, Indomie, rokok dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini masih terancam, Otomatis. masih terancam. Otomatis. Kayaknya ini kita harus tumbangkan si Rudi ini. Ya iya. Karena itu salah satu faktor ini ya, apa yang membuat keonaran ya, bisa dibilang gitu mungkin si Rudi. Iya. Ya sumber daripada masalah itu Rudi. Yang apa namanya itu? Ambisi menguasai Mbak Vira, termasuk harta Pak Ridwan semuanya. Makanya Mbak Maya istri pertama Pak Ridwan diperalat untuk menghancurkan bagaimanapun caranya
Itu. Apa ini alasannya Mbak Vira ya? Saya pengen nanya lagi nih Mbak. Alasan apa? Apa ini alasannya Mbak Vira ya? Ketika Mbak Vira menyogok saya sama Gus Idris sama saya, jangan ikut campur masalah ini, takutnya ribet atau gimana? Atau ini ya alasannya? Oh enggak. Kemarin kan emang apa? Khilaf. Iya. Gila. Masih Takut khilaf. terjadi apa-apa ya? Gitu ya? Karena dulu Mbak Vira kan ambisi untuk menguasai hartanya Pak Ridwan. Bener ya Mbak ya? Mungkin Jujur aja lah. karena apa ya, Mbak Vira itu selama menjadi istri ini, mungkin ya ini saya membaca dengan psikolog karena yang sudah dialami Mbak Vira ini selama menjadi istri mantan suaminya itu sering KDRT, kekurangan kasih sayang, perekonomian, sehingga ingin ambisi menguasai harta Pak Ridwan. Bukan begitu Mbak Vira? Salah satunya ya. Karena kalau dari psikolog, loh, saya pernah belajar psikologis. Bahkan gerak-geriknya di raut wajahnya Mbak Vira, kedipnya, senyumnya, terus apa gerakan tangannya, itu saya tahu. Stop. Bisa kebaca. Ini Bisa kebaca? ini gombal yang Bukan, itu psikiater. Memang ini benar dari psikiater. itu pelaku. Bukan pelaku. Saya ahlinya, Oh ahlinya. psikiater. Oh berarti pelaku sekaligus ahlinya. Bukan. Bukan. Saya adalah suhunya. Berarti pelaku. Duh, Bukan lagi. yang mengajari pelaku. Oh berarti mantan pelaku bosnya pelaku Loh, lagi. iya dulu. Dulu ya. Dulu. Ketika perang Badar. Nah, Iya. jadi saya mengajarkan para pelaku-pelaku itu rusaklah dulu. Bejatlah dulu. Ketika kamu rusak, ketika kamu bejat, kamu akan sadar, kamu akan mempunyai pikiran yang suci, dari kerusakanmu akan menjadi orang yang baik. Contohnya siapa? Mbak Vira. Karena dari faktor KDRT, kurang kasih sayang, akhirnya ambisi ingin dunia. KDRT itu apa Gus? KDRT Ya. kurang ajar. Oh kurang ajar. Kurang ajar katanya. Iya, itu. Sehingga ingin menguasai hartanya Pak Ridwan, bahkan ingin membunuh. Membunuh. Kenapa? Karena Mbak Vira ini kalau secara psikiater lagi nih, Ya. saya ini ahlinya ahli, ahli. intinya inti. Intinya. Hmm. Bakdul weh. Bakdul. Jadi Mbak Vira ini sebenarnya dendam dengan lelaki. Kenapa? Karena sudah dijalani bersama mantan suaminya. Tapi alhamdulillah, ketika Mbak Vira awalnya rusak, di sini bisa menjadi yang baik. Duh, salut saya. Salut. Lalu sebaliknya, Ya. istri pertama Pak Ridwan, Mbak Maya, yang awalnya baik menjadi rusak. Ya. Kenapa? Faktor dendam. Makanya kita tidak bisa mengklaim orang itu baik atau buruk. Jadi sahabat-sahabat ya, kalau pengen cari laki-laki kayak gini, laki-laki kayak gini, jangan kayak saya. Jangan, itu saya nonton ini. Kayak Gus. Ruwet nanti itu. Ya. Kameramen belajar sama beliau. Beliau punya padepokan. Ada 5 cabang di Indonesia. Malang, Bali sama mana itu? Makassar. Makassar saya nanti Malaysia ada. Malaysia ada. Insya Allah. Terus Singapura. Belum Singapura belum. Rencana Ukraina, masih. belum. Belum. Oh iya Gus, saya ada telepon dari Gus Idris, saya angkat dulu ya. Siap. Jadi makanya kita itu harus menjadi orang, semakin hari usia kita semakin berkurang. Hakikatnya begitu Pak Ridwan. Apapun yang menjadi suatu ujian daripada Allah, agar Pak Ridwan bersama Mbak Vira tetap jangan frustasi, mudah putus asa, tetaplah menjadi orang yang baik. Yang sudah biarlah berlalu, yang akan datang dihati-hati. Kita berjalan aja sudah berhati-hati, kesandung juga. Kasus. Bukan, maksudnya ada batu nggak lihat itu. Oh. Berarti kan ngantuk ya. Kan gitu. Oh ya, ini tadi Gus Gimana? Idris nelpon saya, Hmm, Mbak lagi. Pak Ridwan. Pak Ridwan sama Mbak Vira harus cepat-cepat balik ke pondok Ya. karena situasinya kurang baik. Lagi genting juga. Ternyata selain Rudi ini juga
Gus Idris ini juga banyak antek-anteknya Rudi ini. Ya. Bahkan gurunya juga udah muncul. Iya, bahaya ini. Nah, jadi kita harus meninggalkan Kota ini. berangkat. Ini mau bareng-bareng sama saya sama Gus Hasim atau Pak Ridwan berangkat dulu sama istrinya atau bagaimana nih? Kalau menurut saya bareng-bareng. Bukan berarti saya mau dibayar tiket, bukan ya. Enggak apa-apa. Saya ikhlas belikan, enggak apa-apa. Kita bareng satu pesawat aja. Bareng katanya Gus. Siap. Enggak apa-apa. Udah lagi saya coba booking. Lumayan kan? Yang Lumayan. beli rokok. Lah itu. Ya. Saya bareng-bareng aja. Lembaran ya. Lebih baik ya, lebih baik. Karena- lebih cepat, lebih bagus. Besok malam kita harus ketemu sama Gus Idris. Iya. Ya mudah-mudahan saya dengan Gus Hasim ini nggak ada tugas lagi nih sama Gus Idris. Karena Apa kata nggak ada tugas? Tugas kita masih maksudnya banyak. berpencar. Ada yang ke Ukraina, ada yang ke Rusia, Nah, ngurusin janda. Saya mau ke ini Amerika. Ada peperangan janda ya? Ah itu Bukan gitu, bukan. Perebutan. Bukan. Dukun santet maksud saya. perebutan wilayah. Pelayan. Gimana ya Gus? Ya pokoknya karena ini untuk keselamatan keluarga Pak Ridwan termasuk Pak Ridwan dan Mbak Fira, apalagi Mbak Fira yang mengandung sudah berjalan 4 bulan. Loh, anaknya Pak Ridwan. Hati-hati, fitnah itu lebih kejam daripada Kan aku bertanya, mewakili netizen Gus. Anak Bukan. siapa? Itu semua fitnah. 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 Iya. Fitnah. Termasuk kamu pernah difitnah juga kan? Iya, iya betul. Lah, iya Katanya, sudah. aduh, Pak Ridwan sampai marah sama saya. Ya makanya Tak jangan bilangin Pak Ridwan. diulangi. Loh, Pak Ridwan nggak sadar loh. Saya loh baru 3 kali ketemu sama istrinya Pak Ridwan. Betul nggak? Waktu itu Pak Ridwan datang bertiga sama Mbak Maya. Berdua lagi datang lagi. Habis itu ya memang berikutnya saya berdua sama Mbak Fira. Tapi kan ada kameramen. Terus tambah lagi tiba-tiba Ustadz Yudi juga datang. Masa saya pelakunya? Iya tuh. Ya nggak masuk logika. Makanya kan saya dari awal itu bicara secara logika, Pak Ridwan ya. Ya saya juga banyak salah sangka juga terhadap Pak Ridwan, Mbak Fira, Mbak Maya. Karena yang tahu faktanya adalah yang menjalani. Kita hanya bisa menerka-nerka dan bisa melihat dari faktor negatifnya tanpa melihat positifnya. Kalau kita ketemu duduk ngopi bersama begini, loh ini kan indah. Iya. Makanya Islam itu mengajarkan kita itu rahmatan lil alamin, amar ma'ruf dengan cara yang baik. Nahi mungkar ya. Nahi mungkarnya itu cara yang berani. Karena urusannya nyawa. Gimana kita bertempur dengan dukun santet? Ini fitnah ini, fitnah. Jangan percaya omongannya di tanah ofisial ini. Pokoknya janda dok ini, kebanyakan janda. Pusing. Dan jangan percaya ucapannya Gus Hasim yang mengatakan janda itu Semakin di depan. jelek, cantik semua Gus. Iya, siap. Kameramen diam, stop. Jangan banyak ngomong, diam aja. Ya mungkin itu saja ya Bang. Kita harus segera persiapan Pak Ridwan, Mbak Fira. Demi keselamatan Mbak Fira dan Pak Ridwan juga. Karena saya lebih berpikir kepada kandungannya Mbak Fira. Kandungan saya enggak Gus. Doh, kandungan kamu kebanyakan. Saya lagi lapar mau makan. Kebanyakan makan itu. Gitu ya. Pasti netizen bilang aja mau interaksi sama Pak Ridwan. Ya enggak lah mau. Angel. Makanya pakai batu akik. Lupa. Ini kalau bahasa Jawa namanya ali-ali. Ali-ali. Biar supaya nggak lali. Kemarin ada juga saya punya batu aki, namanya ale-ale. Loh, kalau Beda lagi. kalau itu minuman. Beda. Bukan. Ale-ale sama ale-ale juga beda. Batu aki ale-ale. Kalau ale-ale yang dibuat minuman. Ini kan ale-ale apa ale-ale tadi? Ali-ali. Ali-ali. Cantik kalau saya Gus kalah. Wah, nggak tahu ini. Hajar Aswad. Itu keluar jinnya enggak? Ini batu dari surga ini, Hajar Aswad. Saya batu dari bumi. Batu ginjal. Wes mungkin itu aja sahabat. Wes ini kalau Kita hibur sebenarnya Mbak Fira dan ketawa sama Pak Ridwan biar enggak stres sebenarnya. tugas kita di sini untuk membackup Pak Ridwan bersama Mbak Fira, tugas dari Gus Idris, dan kita besok mau ke Malang supaya Mbak Fira dan Pak Ridwan keselamatannya terjamin. Enggak belanja oleh-oleh Oh, buat
Oh ya siap. Kita nggak minta, kalau dikasih ya kita terima. Mungkin ustadz-ustadznya tahu area lokasi sini yang untuk oleh. Tahu. Oh tenang. Kameramen nanti satu mobil ya. Pokoknya mulai harga 2000-an sampai miliaran saya tahu. Oh, baik. Saya tahu. Syukurlah. Yang penting Ya. bayar masing-masing. Udah lah. Waduh, kita ini kayak aduh. Netizen pasti udah kampungan banget sih di tanah itu. Itulah para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Belum, Bos. Terus Ya lanjut. Maksud saya lanjut untuk penutupnya. artinya kita bisa mengambil suatu hikmah di dalam kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupannya Pak Ridwan, terkhusus kepada Mbak Fira yang banyak diincar oleh orang-orang terdekat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Hidup Janda. mudah-mudahan segera kelar, selesai, diberikan suatu solusi yang terbaik di dalam kehidupan dan keluarganya Pak Ridwan bersama Mbak Fira. Dan mudah-mudahan kandungannya Mbak Fira ini sehat walafiat sampai nanti bisa melahirkan keturunannya Pak Ridwan, bisa menjadikan anak yang soleh solehah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari fitnah dunia, ujian yang melebihi batas kemampuan kita semuanya. Tidak lain tidak lepas, semua yang ditayangkan ini adalah suatu ibrah untuk kita berpikir positif, mempunyai tingkah laku yang baik, mempunyai keimanan yang kuat, sehingga kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikuasai ambisi, hawa nafsu yang angkara murka, kesenangan dan dosa, maka di sini akan ditundukkan oleh dunia. Tapi tujuan kita adalah akhirat setelah kematian. Sebelum Allah mencabut atau menghentikan nafas ini, marilah kita menjadikan hamba-hamba yang selalu taat, selalu berprasangka yang positif pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada para janda-janda. Mudah-mudahan para janda diberikan jodoh yang soleh. Mungkin ada kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, tingkah laku kepada Pak Ridwan, Mbak Fira yang sudah membackup kepada kita semuanya, termasuk kamu. Dan kepada para netizen di mana berada, kita mohon maaf ya. Tidak ada yang sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang ya. Betul. Sana sampaikan kepada netizen. Bilang apa? Ya minta maaf lah. Minta maaf. Saya minta maaf ya. Itu aja. Waduh, rumah ini siapa? Mabuk janda dia. Ngomong. Ngomong apa tadi? Mabuk janda. Mabuk janda. Emang kayak gimana sama janda? Dan terima kasih semuanya ya. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini, amin. Apa yang kita sampaikan malam ini, amin. Bisa lanjut juga, Gus? Bisa. Belum disampaikan. Apa yang kita sampaikan malam ini semoga menjadi hikmah untuk kita semuanya agar kita terhindar dari musibah. Amin. Contohnya musibah yang dialami oleh Pak Ridwan ya. Berarti ini ketika kita banyak uang belum tentu kita bahagia. Belum tentu. Nah, apalagi enggak ada sama sekali. Sesuai dengan posisi Bang. Kalau orang miskin nggak mungkin diberikan ujian seperti Pak Ridwan. Iya. Berarti kaya belum tentu hidup bahagia. Bisa jadi utangnya banyak. Satunya jawabannya cuma satu. Cukup memiliki istri yang satu kayak saya. Tapi pada hakikatnya pengen nambah lagi nih. Sebenarnya iya, cuman takut perang dunia Ukraina. Cari kan perguannya. Ya. Jangan ketawa perguan. Saya kan ketawa ini mulu Bisik-bisik ya. aja, bisik-bisik. Ya. Oke lah, teman-teman. Mungkin sampai di sini saya dulu teman-teman ya, karena besok Kita tiketnya semua. sore apa malam ini? Apa pagi? Kayaknya siang. Siang. Oke. Langsung, tapi belum cekin kan? Nanti dibeli dulu ya. Iya, Kita akan langsung berangkat ya ke Pondok Pesantren Eko Jana untuk menemui Gus Idris untuk mengantarkan juga Mbak Fira dan Mbak Fira. Kok saya emosi mulu oh. Aduh. Lanjut lagi Gus, pusing kepala aku Gus. Yes, intinya kita doakan semoga Mbak Sore Fira aja, sore aja. Tanya mau belanja dulu. Oh, boleh. Iya, lanjut Gus. Iya, boleh. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk menjadi orang yang baik, terkhusus pada Mbak Fira. Jangan pernah bosan, jangan pernah frustasi, jangan pernah melihat masa lalu yang
kelam dihujat oleh para netizen Amin. itu akan menjadikan suatu Amin. pelajaran kepada Amin. Mbak Vira terus kepada Pak Ridwan pribadi dan mudah-mudahan kita semuanya itu terhindar dari orang-orang yang berbuat zalim dan Amin. aniaya. Seperti si Rudi si Gondrong. Betul. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah siji yang kita harus pegang atau rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia, tempat yang paling bagus, gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan solusi yang paling baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Setelah jalan naik pasti akan menurun. Jangan pernah percaya dengan siapapun, jangan pernah meminta kepada siapapun, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadikan suatu keimanan dalam hati lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya bersama Pak Ridwan dan Mbak Vira apabila banyak salah tingkah bersama Raditana Official karena sering menyebut para janda. Mudah-mudahan semuanya bahagia dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.